Ini adalah sidang Verdi Sambo. Tuntutan awal oleh jaksa penuntut umum adalah penjara seumur hidup dan hasil sidang kemarin atau hasil vonis kemarin seperti yang bisa Anda saksikan adalah berbeda ya. Majelis hakim menaikkan menjadi hukuman mati. Nah, alasan yang disampaikan, majelis hakim meyakini Sambo menjadi otak pembunuhan berencana terhadap Joshua. Hakim menilai tidak ada alasan pemaaf dan pembenar atas tindakan Sambo. Tapi, ini ada tapinya. Meskipun sudah dijatuhi vonis mati, Sambo diprediksi masih dapat memanfaatkan celah hukum dalam kasus yang membelitnya. Celah yang pertama adalah KUHP yang baru. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut vonis terhadap Sambo bisa turun jika belum dieksekusi saat KUHP baru diberlakukan di 2026 mendatang. Kita bergeser ke sebelah kiri saya, pemirsa, ini ya datanya. Pada pasal 100 KUHP baru tentang pidana mati, hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun. Jika terpidana selama masa percobaan 10 tahun ternyata Sambo bersikap dan juga berbuat terpuji, pidana mati bisa berubah menjadi pidana seumur hidup dengan keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Selain itu, celah satu lagi adalah jika ada ajuan atau juga banding. Nah, ini akan menjadi peluang Sambo untuk lolos dari jerat vonis mati. Jadi sebenarnya masih harus terus dikawal, walaupun kita sudah masuk di babak terakhir ini ya. Nah, kemudian kami akan mengajak Anda untuk melihat beberapa momen ketika pembacaan setelah terjadi atau setelah dibacakan vonis begitu ya. Bagaimana reaksi dari para terdakwa yang mereka menerima vonisnya. Kami akan coba, karena ramai sekali ini komentar dari warganet seputar gestur. Kita ke Sambo dulu, kita saksikan. Oke, jadi yang ramai diperbincangkan adalah ketika sudah selesai divonis, Sambo langsung melirik ke kuasa hukum. Ini agak menarik pemirsa, karena ramai pembicaraan di warganet misalnya kayak, hayo hati-hati nih kuasa hukum ya, karena akhirnya Sambo divonis mati. Jadi seperti yang Anda saksikan, setelah divonis Sambo sempat berdiskusi dengan para kuasa hukum. Kemudian setelah itu baru keluar. Itu dia suasananya. Oke, kita bergeser dari Sambo sekarang ke istrinya, yaitu Putri Chandrawati. Informasi kita ke kanan dulu, pemirsa. Jadi tuntutan JPU adalah penjara 8 tahun, namun hakim berkata lain, PC justru divonis 20 tahun penjara. Menurut hakim, PC seharusnya menjadi contoh anggota Bayangkari lainnya sebagai pendamping suami, namun perbuatannya mencoreng nama Polri. Lalu yang kedua, hakim menilai terdakwa tidak terus terang dalam memberikan keterangan dan berbelit-belit, juga tidak mengakui kesalahannya, justru memposisikan diri sebagai korban. Kita bergeser ke sebelah kiri saya, pemirsa. Lalu menurut Hakim Wahyu, majelis hakim tidak memperoleh keyakinan yang cukup bahwa korban Joshua telah melakukan pelecehan seksual atau pemerkosaan atau bahkan perbuatan yang lebih dari itu. Nah, tidak ada fakta yang mendukung bahwa PC mengalami gangguan berupa stres pasca trauma akibat pelecehan seksual atau pemerkosaan. Bahkan PC masih sempat memanggil Joshua dan berbicara empat mata dengannya. Tapi majelis hakim menyimpulkan motif pembunuhan terhadap Joshua. Ini ada akhirnya kita mendapatkan motif begitu penjelasannya ya, pemirsa. PC sakit hati oleh sikap atau perbuatan Joshua. Di mana menurut hakim ada sikap Joshua di mana perbuatan atau sikap tersebut menimbulkan sakit hati yang begitu mendalam terhadap PC. Seperti tadi, kami akan tampilkan visual gestur PC setelah mendapatkan vonis dari hakim. Oke, yang kita saksikan tidak banyak yang dilakukan PC. Jadi begitu mendengar, kita melihatnya lesu, kemudian langsung keluar ruangan begitu ya. Dan tidak memberikan tanggapan apapun ke media. Baik, kita bergeser ke Kuat Ma'ruf. Kuat Ma'ruf yang awalnya dituntut 8 tahun penjara. Ini informasi di sebelah kanan saya, pemirsa. Setelah divonis hakim justru naik menjadi vonis 15 tahun penjara. Majelis hakim berpendapat bahwa unsur dengan perencanaan terlebih dahulu merampas nyawa terbukti secara hukum. Kuat dinilai mengetahui dan menyaksikan langsung eksekusi mati Joshua. Kemudian membantu menutup pintu jendela rumah dinas Sambo untuk meredam suara tembakan. Pertimbangan lainnya bahwa Kuat membawa pisau dari rumah Magelang untuk melancarkan perencanaan pembunuhan dengan cara mengancam Joshua menjelang eksekusi agar tidak melawan. Oke, kita bergeser ke kiri. Jadi setelah divonis, Kuat Ma'ruf ini langsung melawan dengan menyatakan akan mengajukan banding. Kuat kekeh bahwa dia tidak berencana dan tidak membunuh Joshua.
Bahkan pengacara Kuat Ma'ruf Irwan Irawan ini mengaku tidak terima kliennya disebut tidak sopan di persidangan karena justru membilang hakim ini mengada-ada, begitu kata dia ya. Nah, poin ini menarik pemirsa, menarik perhatian warganet juga. Kuat, kita lihat ini 2 kali memberikan sangangeo gitu, finger heart sebelum sidang. Yang pertama adalah ketika sidang pada 5 November 2022 dan yang kedua sebelum sidang vonis kemarin. Bahkan setelah vonis pun Kuat berjalan ke depan meja JPU lalu mengasih salam metal. Mungkin supaya dibilang cute atau apa kita nggak tahu, tapi inilah yang kemudian menarik perhatian warganet juga. Kita lihat sekali lagi. Oke, ini di awal sidang ya pemirsa. Dan memang selama perjalanan sidang Kuat ini sering juga beradu argumen dengan majelis hakim sehingga tadi poin tidak sopan tadi juga menjadi perhatian. Setelah Kuat di hari yang sama, hakim juga vonis untuk terdakwa Ricky Rizal yang awalnya dituntut 8 tahun penjara, sekarang naik ke 13 tahun penjara, informasinya di sebelah kanan saya. Nah, alasan menurut Hakim Wahyu adalah kelakuan Ricky yang berbelit-belit selama sidang. Kemudian Ricky yang anggota polisi seharusnya bisa menjaga baik nama institusi. Apa yang dia lakukan justru menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Namun Ricky Rizal dilihat hakim ada yang meringankan juga, yaitu karena masih memiliki tanggungan keluarga. Respon dari Ricky setelah divonis, kita pindah ke sebelah kiri saya, ini adalah langsung mengajukan banding. Jadi kuasa hukum Ricky menyebut bahwa Ricky Rizal tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Dan dari analisa mereka, si Ricky ini diposisikan seolah-olah sudah sepakat dan sudah kompak. Begitu. Sama seperti yang tadi Kuat, kita saksikan gestur Ricky ketika setelah melihat atau juga mendapatkan vonis. Oke, ada yang menarik di sini pemirsa bahwa di antara semua terdakwa, hanya Ricky Rizal saja yang setelah vonis akhirnya mendatangi media dan memberikan pernyataan. Kalau kita lihat yang lain, mereka biasanya langsung meninggalkan ruang sidang, begitu ya. Oke, dan ini dia gongnya hari ini. Semua orang deg-degan menunggu vonis Eliezer. Dengan diubah jadwal pembacaan vonis Eliezer ke hari terakhir saja, ini membuat kita bertanya-tanya begitu ya. Tapi kejutan hari ini memang turun di bulan cinta mungkin, karena Eliezer yang dituntut 12 tahun penjara oleh JPU justru turun ke 1 tahun 6 bulan penjara. Ini informasinya. Oke, tentu kabar ini sangat mengagetkan banyak pihak begitu. Apalagi saat pembacaan vonis di awal-awal, hakim sudah menyatakan Eliezer bersalah karena turut serta melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Namun jangan lupa Eliezer ini, kita pindah ke sebelah kiri, dianggap sebagai pelaku yang bekerja sama, yaitu justice kolaborator. Poin ini yang dulu sempat ramai karena tuntutan JPU membuat orang bingung apakah tuntutan 12 tahun sudah masuk sebagai JC atau belum, begitu. Lalu selain JC, sejumlah pihak mulai dari aktivis hukum hingga akademisi mengajukan sahabat pengadilan atau amicus curiae. Isinya adalah pandangan keilmuan mereka terkait persidangan yang dijalani oleh Richard. Kemudian poin lainnya yang dirasa meringankan Eliezer adalah Eliezer juga sudah mengakui perbuatannya dan mendapatkan pengampunan atau maaf dari keluarga korban. Kita simak kembali momen saat dibacakan vonis oleh hakim. Hukum berupa banding atau menerima putusan ini atau pikir-pikir. Demikian sidang perkara nomor 798 PB 2022 atas nama terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dinyatakan ditutup. Oke, tadi sudah ada penjelasannya, pemirsa. Jadi perihal insiden kericuhan pasca pembacaan putusan vonis Eliezer, PN Jaksel langsung menjelaskan dalam rilis bahwa keterbatasan ruangan dan besarnya antusias dari pengunjung dan awak media, maka terjadilah desak-desakan. Tercatat pagar pembatas di ruang sidang rusak kecil, termasuk kursi dan juga pintu ruang sidang di sebelah kanan. Begitu. Baik, Perhatian News, saya kembalikan ke Indra Maulana. Indra, setelah ini mungkin kita akan menantikan ya apa langkah banding dari masing-masing terdakwa, Indra. Betul, kita akan simak langkah selanjutnya apakah ada banding dari para terdakwa atau yang menarik juga apakah ada langkah banding dari jaksa yang terkait dengan vonis Eliezer. Terima kasih Anggi Hasibuan.